Lalu jika kesaksian berbeda dengan BAP, apakah saksi bisa memberatkan atau justru meringankan terdakwa karena kesaksiannya? Kami akan bahas bersama Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, dan pengacara keluarga Yosua Martin Lukas Simanjuntak. Selamat sore, Bung Martin, Pak Suparji. Sore Mbak Cindy, Bung Baik, terima Martin. kasih sudah bergabung. Bung Martin, Selamat malam, Mbak Cindy. Selamat malam, ya, Bung Pak Martin, Suparji. Hakim sempat marah pada saksi Susi, dinilai banyak bohong. Keterangan Susi berubah-ubah, bahkan berbeda dengan BAP sampai dianggap ini ada yang mempengaruhi atau ada yang menyeting. Dari pengacara keluarga Yosua melihatnya? Ya, memang keterangan Susi ini ya sudah saya duga ya akan terekspos, akan terkuliti ketika dia memberikan kesaksian di persidangan. Kenapa saya bilang begitu? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Jamin Ginting bahwa Susi berangkat ke persidangan dalam memberikan keterangan itu sudah memiliki paradigma sendiri, sudah memiliki jalan cerita sendiri akibat doktrin ya, doktrin dari orang-orang tertentu yang mungkin saja mengajarkan dia ya. Nah, memang dalam keadaan seperti ini yang paling tepat adalah gunakan pasal 174 KUHP ya. Kenapa saya bilang demikian? Agar bisa memutus circle ataupun sistem terhadap orang yang mengajarkan ataupun mendoktrin dari si Susi ini. Namun saya lebih tertarik mengomentari misalnya Mbak Cindy ya, terhadap penasihat hukumnya Bu Putri Chandrawati, Mas Febri Diansah yang mengatakan katanya ada rangkaian peristiwa yang dipotong dari tanggal 4 Juli. Nah ini akhirnya terjawab nih atas kecurigaan dia, ternyata di tanggal 4 Juli tidak ada apa-apa. Nah itu langsung dikonfirm oleh Susi bahwa belum sempat dibopong, baru akan mau dibopong, itu juga dibopongnya atas persetujuan Putri gitu ya. Dan juga Eliezer pada saat itu diminta untuk bopong bersama-sama. Apa pentingnya momen ketika akan mengangkat Putri Chandrawati baik Yosua yang kemudian dihalangi oleh Kuat Ma'ruf, kemudian ada Eliezer tadi membantah, dia tidak pernah bilang jangan begitulah Bang kepada Yosua. Apa penting dari momen ini menurut Anda? Ya, jangan. Bung Martin? Tidak ada. Halo? Iya, silakan. Kenapa Anda menganggap ini penting? Halo? Silakan kami mendengar suara Anda. Ya, ini kan sekarang mereka mau membangun seakan-akan Joshua ini adalah tokoh antagonis gitu ya, yang jahat, yang sudah berupaya melakukan kekerasan seksual jauh-jauh hari sebelum tanggal 7 Juli. Nah, bahkan ada keterangan yang ditambahkan yang tidak pernah disampaikan oleh terdakwa Richard Eliezer dan sudah dibantah. Tidak pernah Richard Eliezer mengatakan janganlah katakan bahwa Joshua itu belum membopong, dan pada saat dia mau membopong bersama-sama atas ajakan Joshua ini karena diduga Putri sedang sakit ya, Putri Chandrawati tidak usah ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, akhirnya terungkap juga pasca tanggal 4 mereka itu tanggal 5-nya pergi ke Jogja dan masih jalan-jalan ke mall ya. Nah tidak ada orang yang sudah dilakukan kekerasan seksual itu masih bisa jalan-jalan tanggal 5. Lalu di hari berikutnya datang Verdi Sambo menyelenggarakan acara pesta pernikahan gitu ya, dan Putri tidak ada ngadu apa-apa ke Verdi Sambo. Jadi kalau benar seperti yang dicurigai oleh si Febri Diansah yang so tahu ini ya, saya tidak tahu dia dapat masukan dari mana atau masukan dari prank atau seperti apa ya. Kita tidak ad hominem ya. Seharusnya sudah diadukan kepada Verdi Sambo di tanggal 6 Juli dan tidak pergi ke mall mereka gitu ya. Oke, baik. Pak Suparji, apa Anda memaknai kesaksian Susi yang tadi bilang bahwa ada permintaan atau dari menurut Bung Martin adalah terbantahkan semua dari pernyataan-pernyataan kuasa hukum Putri Chandrawati sebelumnya. Apakah ini akan meringankan Eliezer? Iya, pertama ini sangat disayangkan karena akan bakal lahir korban baru. Artinya potensi untuk menjadi tersangka bahkan menjadi terdakwa sangat kuat sekali. Karena siapa? Susi menurut Anda? Ya, karena unsur 242-nya tadi itu cukup kuat terpengaruhi. Karena apa tadi? Ada bohongan, keterangan palsu. Maka ini yang saya sayangkan. Kenapa dalam situasi seperti ini masih saja kemudian ada rekayasa-rekayasa yang kemudian menimbulkan korban-korban baru. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan keterangan tadi, penting memang untuk mengkonfirmasi bahwa memang dianggap terjadi pelecehan seksual.
seandainya misalnya keterangan Susi tadi dianggap benar, bahwa misalnya Eliezer mengatakan jangan begitu Bang, artinya apa? Bahwa itu adalah dianggap terjadi satu peristiwa pengangkatan atau akan mengangkatnya itu tadi. Ini akan dianggap mengkonfirmasi tentang motif terjadinya pelecehan seksual itu yang kemudian berdampak pada pembunuhan berencana. Maka menjadi sangat penting itu untuk dibantahkan. Nah, pada sisi yang lain, tentang bagaimana relevansi kesaksian ini tadi, maka menurut saya ini akan meringankan ya Eliezer, mengingat apa? Bahwa ternyata memang ada rekayasa yang akan memberatkan kepada yang bersangkutan. Jadi saya kira hakim sangat cerdas, sangat bijak ya untuk menilai keterangan seorang saksi. Dan dalam hal ini, ketika keterangan saksi itu tidak bersesuaian dengan fakta, tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain, tidak bersesuaian dengan saksi-saksi yang lain, maka kemudian hakim akan mengabaikan. Dan ketika hakim akan mengabaikan, maka itu akan menjadi nilai positif bagi terdakwa, modal yang bagaimana akan melihat ternyata memang korban ini dalam situasi teraniaya, atau kemudian terdakwa ini ada situasi yang kemudian didiskreditkan atau diberikan satu nilai-nilai yang negatif, yang itu ada sebuah skenario besar. Jadi menurut saya, ini akan menjadi sebuah episode yang lebih menarik lagi di masa depan, sidang-sidang ke depan, mengingat apa? Ternyata memang masih ada rekayasa-rekayasa. Adanya pencabutan HP, adanya perkataan-perkataan bahwa BAP yang dulu tidak sedang sehat dan sebagainya. Dan inilah hakim akan menilai bahwa dalam konteks persidangan bukan lagi pernyataan, tetapi adalah sebuah kenyataan. Di mana hakim akan lebih menilai kenyataan-kenyataan yang rasional daripada pernyataan-pernyataan yang kemudian antagonis atau yang kemudian pertentangan satu dengan yang lainnya, itu Mbak. Ya. Sangat gamblang Anda melihat ada ketidaksesuaian dan kebohongan-kebohongan itu sampai Anda berani menyatakan bahwa ini akan ada korban baru, yaitu Susi sebagai tersangka atau mungkin nanti terdakwa. Ya, pertama memang tadi hakim sudah mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan satu bertentangan dengan BAP. Berarti kan ada sebuah bohongan. Dan ketika bohong di sana maupun bohong di sini sama-sama bohongnya. Yang itu kemudian membawa konsekuensi karena dua-duanya ada di bawah tumpah gitu loh. Ini artinya apa? Ini akan mengandung konsekuensi hukum ketika di mana bohongnya tadi itu. Baik di BAP maupun di persidangan ada konsekuensi hukumnya tentang sebuah kebohongan. Kemudian yang kedua, ini bagi hakim akan mempersulit persidangan, akan memperumit persidangan sehingga kemudian hakim punya penilaian bahwa ini harus diberikan pelajaran kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ini akan merugikan terdakwa, bahkan merugikan korban sekiranya memang ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka hakim akan membantahnya ya. Oleh karenanya apa yang disampaikan tidak rasional dan tidak faktual tadi, hakim membantahnya. Mengingat tadi itu bahwa apa yang disampaikan itu akan mempersulit persidangan dan merugikan terdakwa dan merugikan korban lagi. Karena bagaimana orang sudah meninggal masih saja kemudian diinformasikan dengan tidak benar tadi itu. Maka saya katakan di awal tadi, ini potensi menjadi korban baru ini akan sangat kuat sekali. Maka ini membahayakan. Maka akan lebih penting lagi yang menurut saya, yang keempat adalah bagaimana hakim tegas. Sehingga nanti saksi-saksi berikutnya itu tidak berani macam-macam lagi gitu loh. Harus menyampaikan fakta gitu loh ya. Baik, Bung Martin tadi kan dinyatakan keterangan Susi berubah-ubah, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di BAP, bahkan juga diancam nanti akan dikonfrontasi juga keterangannya dengan Putri Chandrawati. Menurut Anda, ketika nanti dikonfrontasi dengan Putri Chandrawati, bagaimana nih prediksi Anda? Prediksi saya nanti pasti akan seru ya. Kenapa saya bilang seru? Karena masing-masing dari mereka akan mencocokkan kebohongan-kebohongannya lagi. Saya itu teringat kata-kata dari Prof. J. Saitapi ya. Meskipun kebohongan lari secepat kilat, akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Nah, namun memang untuk tidak menyulitkan petugas jaksa dan hakim, ya saya kan nggak tahu nih, kan Susi kan sekarang pulang nih Mbak, Mas Indi ya. Nah, kalau pulang berarti kan diduga masih bisa ketemu nih sama orang-orang tertentu ya yang diduga mungkin mengajarkan dia. Nah, tapi kalau Susi ditempatkan di tempat khusus sesuai dengan pasal 174 ayat 2 KUHP, maka terputuslah mata rantai itu. Oleh karena itu memang harus sesegera mungkin Susi ini diamankan gitu ya. Kenapa? Agar ke depan kesaksian yang dia berikan tidaklah lagi penuh dengan rangkaian kebohongan. Seperti itu Mbak.
Oke, kan hari ini juga yang dihadirkan adalah orang-orang dekat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, mulai dari ART, kemudian security di rumah, baik rumah di Bangka maupun di Saguling, kemudian juga ada ajudan-ajudan yang menjadi saksi dalam persidangan kali ini. Menurut Anda, apakah keterangan-keterangan ini bisa memperkuat juga bahwa tidak ada dugaan pelecehan seksual yang kemudian dituduhkan dan akan bisa meringankan misalnya pada saat ini adalah Eliezer, menurut Anda, Bung Oke. Martin? Ada salah satu saksi ya, saksi kunci ini. Kenapa saya bilang saksi kunci? Karena dia yang melihat ya bahwa memang Ferdy Sambo itu menggunakan glove ya, Oke. dan juga membawa senjata HS milik Joshua. Berangkat dari Saguling ke Duren 3. Nah, saksi itu bernama Ahmad Romer. Ahmad Romer tadi kalau saya tidak salah dari kutipan berita, dia menegaskan apa yang dia sampaikan di BAP bahwa memang dia mendengar 3 kali tembakan dan 2 tembakan menyusul dengan suara yang berbeda. Lalu yang kedua, memang benar dia melihat Ferdy Sambo menjatuhkan pistol HS, menggunakan sarung tangan dan mengambil pistol HS itu lalu masuk ke Jalan Duren 3. Nah, ini penting Mbak Cindy, ini sangat penting. Kenapa? Seperti yang rekan saya kuasa hukum yang sampaikan ya Rasmala ya, katanya Ferdy Sambo itu mau main badminton dia. Nah, nggak ada orang mau main badminton tuh nenteng-nenteng senjata sama pakai sarung tangan tuh nggak ada. Jadi Oke, udahlah. keterangan itu kunci menurut Anda ya, bahwa melihat Ya. senjata Ferdy Sambo jatuh dari mobil. Betul. Nah, satu Oke. lagi mengenai Susi, dia juga mau mengkaburkan fakta bahwa Ferdy Sambo itu secara sehari-hari atau daily activity-nya dia jarang berada di Saguling, ya. Karena berdasarkan keterangan dari Richard Eliezer, Ferdy Sambo itu lebih sering ada di Jalan Bangka Oke. tinggalnya. Nah, kenapa dia buat seperti itu? Dan juga kenapa kok mereka mengatakan bahwa isolasi mandiri ataupun isoman pada saat kena COVID ataupun pada saat keluar kota di Jalan Duren 3, itu untuk mengkaburkan bahwa mereka ke Jalan Duren 3 itu bukan untuk melakukan pembunuhan berencana, tapi untuk melakukan isoman. Padahal faktanya memang ke Duren 3 lah mereka untuk berencana untuk membunuh Joshua. Begitu, Mbak Oke, Siti. Pak Suparjana setuju dengan ini adalah orang-orang saksi kunci dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua yang dihadirkan pada sidang kali ini. Ya, pertama memang orang-orang yang dihadirkan itu memiliki kompetensi sebagai saksi. Karena apa? Memang berada dalam lokasi TKP. Artinya apa? Dianggap melihat, mengetahui terhadap peristiwa tadi itu. Sehingga kemudian diberikan kewenangan atau kemudian dihadirkan sebagai saksi. Kemudian yang kedua adalah keterangan ini memang penting ya untuk memastikan terjadinya pembunuhan berencana. Maka akan digali sedalam-dalamnya tentang pengetahuan atau tentang keterangan yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk memastikan bahwa apakah pembunuhan berencana itu terjadi atau tidak. Karena prinsip dasarnya hakim pada konteks persidangan ini adalah membantah atau kemudian memastikan terjadinya pembunuhan berencana. Meskipun kemudian dari pihak saksi itu kemudian mencoba melakukan satu pembelaan ya kepada terdakwa yang lain secara tidak langsung ya, yang mengatakan ada unsurnya pelecehan seksual. Harapannya kan kemudian bukan meringankan ya terdakwa yang lain yang notabene adalah juragan-juragannya sebelumnya itu ya. Oke. Termasuk juga mengetahui kesesuaian keterangan dari masing-masing saksi, Pak Suparji, untuk bisa membuktikan peristiwa atau kejadian itu berlangsung. Ya, itu menjadi satu hal yang sangat penting karena dalam konteks penilaian alat bukti tidak sekedar kuantitas jumlahnya, 1 atau 2 alat bukti atau kemudian 1 2 saksi, tetapi adalah kualitas ya. Salah satu ukuran kualitas alat bukti adalah bersesuaian dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Itulah yang kemudian akan dinilai oleh majelis hakim. Karena dalam konteks ini hakim masih melihat adanya bagian-bagian yang terpisahkan terhadap pembunuhan berencana tadi itu. Oleh karenanya, hakim akan membangun sebuah bangunan yang utuh bahwa pembunuhan berencana itu adalah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada. Itu yang akan dinilai kesesuaiannya gitu. Oke, Bung Martin, tadi kan sudah Susi, kemudian saat ini Azan Romer sedang berlangsung untuk diminta keterangan. Menurut Anda siapa lagi yang punya keterangan kunci dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini selain Azan Romer yang menyatakan bahwa ia melihat Ferdy Sambo menjatuhkan senjata? Jadi para ajudan itu ya, khususnya siapa yang namanya Daden Miftahul Haq, dia juga tahu persis itu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Itu bisa dibuktikan dengan keterangan kesaksian ya, Reza Huta Barat yang memanggil yang bersangkutan ke Jalan Saguling, lalu dilucuti, lalu diperiksa gitu ya badannya, apakah menggunakan senpi, lalu yang mengarahkan untuk bertemu Beni Ali, Karo Provos itu ya, itu adalah Daden.
Jadi mustahil si Daden ini tidak mengetahui peristiwa tersebut. Nah, sekarang yang saya lihat ya, Daden ini lebih condong menguntungkan ataupun meringankan Verdi Sambo. Padahal Daden ini adalah Korps Brimob. Nah, kalau dia menguntungkan Verdi Sambo, yang dirugikan siapa? Richard Eliezer yang pertama, yang masih hidup. Dia sesama Korps Brimob, ya. Oke. Lalu yang dirugikan siapa yang berikutnya? Almarhum Brigadir Joshua. Makanya menurut saya sejak dari awal harusnya Daden Baik. ini juga ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Namun tidak ditetapkan. Oleh karena itu saya meminta kepada Dankor Brimob agar memberi atensi kepada orang ini. Karena menurut Baik. saya dia Baik. telah memutus Kesaksian dari Daden ini ya, yang nanti akan ditunggu ya. Iya, demikian. Terima kasih. Oke, baik. Saksi Azan Romer yang merupakan ajudan Verdi Sambo, saudara, menyatakan melihat Sambo mengenakan sarung tangan hitam dan membawa senjata pistol HS. Senjata itu sempat jatuh ketika Sambo akan turun dari mobil yang berhenti di rumah dinas Duren 3. Sambo memasukkan pistol ke saku celana dan masuk ke dalam rumah. Kita akan dengarkan. Itu dulu, baru kamu maju. Gitu. Setelah pintu terbuka, ya kan? Turun. Pintu terbuka, saya Lari, bantu. Turun Pak Eden. turun. Apa yang kau lihat? Setelah turun, sekitar 1 langkah 2 langkah, senjata jatuh. Senjata jatuh. Sebelum dia turun dan buka pintu, pada saat buka pintu, apa yang pertama kamu lihat? Senjata jatuh, Pak. Senjata jatuh. Terus Senjata jatuh, saya sebagai RC mau ngambil senjata. mau mengambil senjata. Terus Pas saya mau ambil, tapi udah keduluan. kedua, tangannya. Siap, udah keduluan tangannya. Apa yang digunakan? Siap, saya melihat seperti menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan warna hitam. Oke, tegas. Siap, warna hitam. Setelah itu kamu lihat dia pungut menggunakan sarung tangan, dia pungut senjata, terus kemana? Dia ditaruh di mana senjata ini? Saya nutup pintu, Pak. Itu pintu, Itu saya jalan, saya melihat kayak masukin ke saku, Pak. masukin di saku. Di saku sebelah mana? Kanan. Kanan. Yang ambil senjata itu tangan kanan. Siap, kanan. Tangan kanan ya. Kamu waktu itu bersenjata juga? Bersenjata. Kamu taruh senjatamu di mana? Tinggal. Di pinggang. Sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah Sebelah kanan. kanan. Sebelah kanan. Jenisnya apa? Glock 17. Glock 17. Siap. Kamu mengerti, tahu yang mana senjata Glock 17 berarti? Mengerti, Pak? Kalau senjata HS kamu tahu? Tahu, Pak. Tahu. Tahu. Waktu senjata itu jatuh, itu senjata apa? Seingat saya HS, Pak. HS. Kamu yakin? HS. HS. Beda dengan senjatamu. Beda dengan Glock. HS ya. Setelah dia pungut senjata, dimasukkan di dalam kantong sebelah kanan, dia menggunakan apa namanya sarung tangan, ya kan? Terus kemana? Saya masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Tunggu dulu. Masuk ke kantong ini, ke kantong saku yang di atas atau kantong saku yang di bawah? Di samping. Oh, di samping. Oh, berarti celana yang digunakan ini celana yang ada kantongnya itu ya? Beda, Pak. Celana bedel dia. Jadi di samping ditaruh di sini ya. Siap. Coba kau berdiri dulu, kita kasih unjuk di mana posisinya. Siap. Di mana posisinya itu? Siap. Oh, di situ. Sama celananya seperti itu modelnya kan? Modelnya. Sama. Taruh di situ. Samping kanan situ. Oke, dulu. Pak Suparji, komentar Anda soal kesaksian Azan Romer ini dan bagaimana pengaruhnya pada persidangan ke depan nanti dari kesaksian ini? Ya, kesaksian ini juga sangat menentukan tentang penggalian kebenaran yang sebelumnya. Tapi sebetulnya hakim menurut saya ya sudah punya gambaran yang cukup mendalam ya tentang adanya pembunuhan berencana. Justru ini akan merugikan bagi para saksi-saksi yang berbohong ya. Karena memang faktanya itu sudah sangat kuat, sudah sangat terang benderang bahwa ada pembunuhan berencana. Maka
maka diharapkan saksi-saksi itu jujur apa adanya sehingga kemudian Ya. tidak merugikan dirinya sendiri gitu loh ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Suparji Ahmad, terima kasih juga Bung Martin Lukasimanjuntak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.